Cuman kan Mas Anang tahu sendiri zaman itu badai narkoba dan lain-lain hancur lah Mas Anang. Hijau menyelamatkan. Makanya aku sempat dipotlot juga Mas Anang. Bagaimana aku rekaman di mau ganti gitar dilihatin sama gitarisnya aku lihat di TV dulu. Ayo Kon, ada 2 orang yang berjasa dalam hidupku. Satu Mas Maki, selain orang tua aku ya. Satu Mas Maki, kedua Mas Anang. Tadi ini abis lagi mandi, biarkanlah. Untuk yang singkat gitu. Coba. Ketemu lagi di Ngobrol Asik. Sekarang saya kedatangan pencipta lagu yang sudah gak perlu dipertanyakan lagi kiprahnya di industri musik Indonesia. Gitarisnya band besar Indonesia, yaitu Enda Ungu. Halo Mas Anang. Aku termasuk orang yang mengharapkan bisa podcast dengan kamu. Ya Allah. Iya beneran, serius. Aku kaget loh Mas Anang pas ditawarin mau podcast sama Mas Anang. Masa iya? Aku kaget loh. Karena aku ngelihat perkembangan aku memang ngeriset dulu apa yang ingin aku ajak ngomong karena hal itu penting karena aku kepingin bahwa ini menjadi informasi banyak pihak, jadi informasi teman-teman seniman daerah yang sekarang berkiblat ke Ungu banyak sekali. Aku lihat itu banyak sekali bahwa Ungu, aku bilang bahwa salah satu band ya termasuk anak istilahnya adikku di industri tapi cukup berjaya di industri musik Indonesia. Kan ngikutin nasihat Mas Anang. Ya. Gimana sehat? Sehat. Alhamdulillah Mas Anang. Sehat. Ya apa? Ngebandnya gimana? Ngebandnya sih sekarang alhamdulillah udah mulai lancar lagi meskipun. Iya kan? Ya meskipun belum seperti dulu tapi kayaknya mungkin kita juga udah kayak gitu udah nggak ngitung quantity udah. Yang penting manggung ya. Keadaan hari ini memang udah yang penting ada manggung, udah kita manggung aja. Tapi udah rolling ya. Udah mulai banyak lah, udah mulai lumayan tapi belum kayak kalau dulu memang padat merayap kan. Pesta Pora ya sebelum pandemi ya. Waduh, Pesta Pora sebelum Covid. Iya, aku tahu bahwa kamu bisa hampir setiap minggu kamu tampil di daerah. Iya, Mas Anang, seminggu bisa 5 kali. 5 kali seminggu aku lihat dia bener sampai si penyanyimu telepon Mas, suaraku habis Mas. Pontang-panting dia. Iya, tapi sekarang udah alhamdulillah. Tapi sebenarnya sih Mas Anang lebih bersyukur sekarang juga kita akhirnya jadi melihat bahwa sebenarnya lebih enak seperti ini. Jadi kita ada waktu untuk berkarya kreatif. Karena kalau dulu kan diajar manggung terus. Giliran kita ada waktu kreasinya habis. Iya, kok kita loyo ya di studio. Nggak kayak dulu gitu. Nah, sekarang kita akhirnya jadi tahu ritmenya. Jadi seperti bisnis juga mengalami stuck dulu, bener berpikir dulu, menyiapkan konten apa yang akan kita persembahkan yang akan datang. Bener banget. Jadi udah siap album baru dong? Udah siap, hampir mau keluar ntar lagi. Mungkin minggu depan kita foto cover. Wow, udah guys, bahwa Ungu udah akan keluar karya baru lagi. Ya ini satu gairah baru pastinya di industri musik Indonesia. Band-band sebesar Ungu sudah mulai berkarya kembali. Bener banget Mas Anang. Artinya bahwa rolling lagi, kehidupan akan kembali seperti sebelum pandemi. Ya bener banget. Mudah-mudahan. Terus aku lihat, ya apa dengan kesibukannya Pasha? Kan Pasha sudah sibuk. Iya benar. Tapi apa ya? Bisa diatur. Bisa diatur. Karena memang beliau juga bilang bahwa sesibuk-sibuknya apapun aku tetap Ungu. Tetap Ungu ya. Aku ngelihat Pasha orangnya begitu. Komitmen sekali. Iya, pasti nggak akan ada yang aku tinggalkan. Cuman memang sekarang kita lebih memilih-milih Mas Anang, nggak kayak dulu. Karena memang di saat kemarin kita menyetujui Pasha untuk mencalonkan diri sebagai salah satu pemimpin daerah dan terpilih, ya kita udah dengan komit kita bahwa ya berarti udah nggak bisa kayak dulu lagi. Betul. Ya. Tetapi kan pada akhirnya di zaman itu juga kita berpikir bahwa di saat Pasha jabat kita jarang manggung, tapi pada akhirnya juga ternyata gue bisa nyanyi juga ternyata Mas Onci juga bisa manggung sendiri dan sekarang malah jalan sendiri-sendiri Mas Anang. Jadi kalau Ungu nggak jalan, aku juga bisa manggung sendiri ke daerah kemana. Tetap menyanyikan lagunya Ungu. Ungu juga ya. Iya, karena ya itulah syukurnya ada band sebesar Ungu
Jadi mereka kadang udah nggak peduli siapa yang bernyanyi, yang penting lagunya itu. Udah nyanyi rame-rame, udah nyanyi. Wow. Iya, jadi ya alhamdulillah lah. Akhirnya kita Jadi bisa melihat itu. kesibukan Pasha tetap masih berjalan, bahwa band ungunya tetap eksis. Tetap nggak mungkin kita larang dia berpolitik karena itu kan. Ya itu hak pribadi. Hak pribadi. Aku juga senang Mas Anang. Ya. Iya, aku lihat kamu juga mau berkiprah. Aku sih senang loh kamu berkiprah, terus terang. Aku senang Mas Anang, senang senang politik ya? karena Politik aku juga senang. kuliah di bidang itu. Oh, kamu politik? Hukum, Kamu sekolah? hukum kan wow. aku, hukum. Wah, itu enak. Terus menurutku kan pada akhirnya di saat umur-umur segini ya kita harus berpikir kayak gitu. Maksudnya Mulai berpikir yang lebih banyak lagi, lebih besar lagi, bahwa hidup ini harus lebih berguna untuk orang lain. Wow, gitu. keren. Endah sudah ngomong begini nih, udah dalam nih, udah dewasa banget nih. Ini dewasa banget. Ya, jadi udah harus sudah memikirkan bagaimana kebijakan publik ya. Ya benar-benar seperti itu Mas Anang. Karena semakin besar kita kan semakin banyak tanggung jawab Mas Anang. Tanggung jawabnya bagus. Karena Ungu cukup dikenal publik, seluruh rakyat Indonesia tahu band Ungu, karyanya besar sekali. Sayang kalau tidak dikembangkan, memonetize itu semua untuk tujuan benar kebaikan, banyak hal kebaikan. Jadi siap sudah 2024. Masih rencana. Tapi kan sekarang persiapan. Iya. Kepinginnya di daerah mana? Belum sih Mas Anang, aku jadi simpatisan aja dulu, bergaul dulu aja. Bergaul di partai dulu, ngobrol, ngelihat sistem kayak gimana. Karena aku adalah pribadi yang sangat takut melakukan hal yang aku tidak ahli. Itu aku banget. Aku takut ada tanggung jawab besar di belakang yang giliran mumpung ada kata orang aja, wah lu aji mumpung aja lu, gara-gara lu gampang nyari suara, mendulang suara, lu main-main itu, padahal lu nggak ngerti apa-apa sebenarnya. Jadi ya aku bergaul dulu aja sistemnya kayak gitu aja. Jadi nggak di 2024. Lihat perkembangan lah, senang. Udah politik banget nih guys. Tahu-tahu muncul aja. Pokoknya aku ikut Mas Anang. Kalau tertarik, kalau bener diizinkan yang kuasa, Anda akan ke komisi berapa? 10? Ngomong tentang budaya atau ngomong yang lain? Pastilah yang berhubungan dengan pekerjaan. Komisi 10 berarti. Komisi 10 berarti industri kreatif. Ya pasti. Pasti ke situ ya. Pasti karena kan ujung-ujungnya juga akan memajukan industri yang aku paham. Tapi semangat udah ada ya. Soalnya udah ada. Itu dibutuhkan. Terus terang aku bilang bahwa Enda masuk ke parlemen itu darah segar banget. Pasti membutuhkan parlemen hari ini. Amin. Bener, aku sih serius bilang bahwa itu dibutuhkan banget. Jadi kalau seniman banyak masuk, mudah-mudah itu akan lebih fokus dalam pembahasan dalam pembentukan peraturan bagaimana negara menyusun politik anggarannya untuk membangun industri. Soalnya Korea bisa begitu, kenapa Indonesia enggak? Karena ada pemerintah di dalam musiknya. Pemerintah involve untuk membangun industrinya. Makanya jadi bisa jadi sebesar itu sekarang. Ya. Padahal satu hari merdeka beda dengan Indonesia. Kenapa dia bisa menguasai dunia sekarang? Indonesia kapan? Itu kan pertanyaan yang selalu butuh jawaban. Karena ada jiwa pemerintah di dalam musik mereka. Ada. Jadi bahwa involve dalam anggaran maupun politik aturan. Benar banget. Itu kalau itu dibangun serius. Itu juga sebenarnya masyarakat Indonesia juga harus tahu ya. Karena kan kadang-kadang kalau kita musisi ikut politik, ntar mereka juga kayak di media sosial komen, ngapain sih ikut-ikut politik gitu-gitu. Padahal mereka nggak tahu kalau. Iya. Dulu sama waktu aku banyak di orang yang tidak suka terhadap keberadaan seniman masuk ke dalam parlemen. Bahwa parlemen tidak hanya mengurusin politik-politik pragmatis itu. Benar. Bahwa banyak yang harus diurus. Benar banget. Kayak seniman ngurusin senimannya. Itu fine-fine aja. Benar. Gitu, nggak terus setiap anggota parlemen terus tahu semua hal, gak bisa juga. Gak mungkin. Ya kayak teman-teman yang nanti di komisi lain, kayak di komisi perekonomian, di komisi apa ditanya tentang musik, gimana industri musik, nggak ngerti juga dia, sama aja. Jadi memang itu butuh sosialisasi lah. Nah, aku sih senang kalau kamu bisa masuk. Karena bisa menyuarakan betapa pentingnya kayak Korea, satu band, satu grup vokal di BTS aja bisa ngasilin triliunan masuk ke dalam negara. Kalau aku itu ngikutin banget itu industri musik Korea. Maksudnya kok dia dari underdog tiba-tiba langsung jadi, mungkin dia nomor 2 sekarang di dunia. Nomor 2 terbesar di dunia. BTS itu aku nanya ke manajemen kemarin. Tim kita nanya karena kita mau bikin acara nanti di akhir tahun atau awal tahun tentang NFT Music Indonesia. Itu kita telepon ke sana kemarin,
rate-nya lumayan. Udah 1 triliun harganya untuk tampil di satu negara. 1 triliun bro. Bisa bayarnya. Puasa manggung 10 tahun aku masih manggung sekali puasa manggung 10 tahun. Nah kan itu karena tadi bahwa ditata banget industri ini tidak. Makanya Indonesia 78 tahun merdeka hanya mengurus tentang kekayaan alam. Iya. Bahwa tidak membangun SDM, tidak membangun kreatif industri, itu akan sayang kemampuannya. Bener. Bahwa Indonesia negara superpower budaya di dunia dan itu diakuin oleh WHO bahwa Indonesia harus berkiprah kuat untuk membangun budaya dunia. Ini yang dibutuhkan orang-orang muda. Jadi ya guys, doain aja. Amin. Mudah-mudahan Enda Ungu semangatnya tetap bersama teman-teman yang lain kayak Pasha Ungu didukung bisa masuk ke parlemen. Jadi kalau nanti Enda sudah menentukan daerahnya, tolong daerahnya dibantu Mas Enda ini supaya bisa dipilih. Terima kasih Mas. Bener loh, aku dukung loh. Soalnya aku dukung. Aku berharap bahwa teman-teman mudah-mudahan Enda nanti akan pilih daerah mana. Tapi ini challenging yang cukup menarik. Tapi aku rasa dia punya kans karena dia orang di industri yang cukup berkiprah. Jadi pasti akan bisa membantu atau memberikan pandangan-pandangan tentang industri musik yang masih di bawah 1% pendapatannya. Ini cukup challenging untuk diperbaiki. Mas Anang tuh gak pernah berubah dari dulu. Aku ingat banget dulu. Kalau Mas Anang mau sholat Jumat tuh aku udah mandi jam 10 dan setelah duduk sholat Jumat. Awas kamu ya. Awas kamu. Ya, Mas Anang. Ngarang lagu terus dong. Masih Mas Anang. Udah jadi pekerjaan pribadi kan. Pekerjaan pribadi ya. Jadi ya diem iseng ya pasti nulis lagu. Karena aku memang senang nulis dan senang baca kan. Ya aku lihat kamu dari dulu. Iya senang nulis dan senang baca. Jadi ya nggak ngarang lagu juga aku tulis puisi gitu-gitu Mas Anang. Wow. Tetap gitu-gitu ya. Jadi produksi udah punya Enda Production sendiri atau record label sendiri? Dulu kan aku produksi anakku yang Zara Ya, Zara aku lihat itu. Iya, Ya, aku lihat. Benar. Terus pas giliran udah mulai itu aku udah nggak kepegang pesan soalnya Ungu juga masih butuh effort ya. Iya butuh effort aku kan jadi ya kasihan juga dia akhirnya aku Zara juga aku kasih ke record company. Jadi ya udah jalan Berarti aja. sekarang Enda setia dengan Trinity. Iya setia dengan Trinity. Good. Iya. Karena emang kan warisan Mas Anang. Lo kan yang masukin Ungu ke Trinity Mas Anang. Iya dulu Pak Handi aku bilang, Pak kalau sampean nggak ngambil lagu band ini rugi. Iya. Dia bener ngomong. Bener. Gue gimana nangnya lagunya gini. Udah anak ini kemampuannya luar biasa. Tinggal dipoles lagi. Pas jadi boom. Bener lu. Aku tuh kalau lihat Mas Anang sedih, campur haru, campur apa. Jadi band Ungu dulu nongkrongnya di Studio Hijau yaitu di Radio Dalam dulu bareng sama aku. Aku KTP-nya Radio Dalam Mas Anang. Karena Enda sering tidur di studio dulu ya ampun. Enda benar-benar dulu di studio dia mempelajari banyak hal di studio karena kebetulan zaman itu banyak banget. Club Project rekaman di situ. Ahmad Dhani rekaman di situ, Slang rekaman di situ, banyak yang rekaman di situ. Banyak banget yang rekaman di situ. Banyak aku belajar. Ya secara aku dari kampung Mas Anang langsung ke situ. Kaget. Kamu awal ya itu ya. Aku ingat banget. Aku ngeliat Mas Anang aja. Tapi hari ini karena keseriusan Enda kan aku ingat banget kamu serius banget. Kamu sebagai pemain gitar waktu itu juga salah satu pemain gitar muda yang cukup diperhatikan karena memang ya. Main gitarnya keren banget guys. Amin. Keren. Ya nggak tahu kalau ntar kapan-kapan bikin album gimana caranya ngundang Enda. Nggak mungkin. Kalau Mas Anang yang suruh kita semua berangkat. Aduh. Tapi memang keluarga menyetujui kalau Enda akan berpolitik. Sebenarnya sih ada pertentangan sedikit. Anak-anakku juga mulai, ayahku udah mulai di politik sih sekarang. Ya aku cerita bahwa kenapa kamu tidak menyukai politik? Oh karena orang kalau berpolitik akan begini akan begitu. Yang kamu pikir negatif semuanya. Kamu nggak pernah pikir positifnya tuh banyak banget. Yes. Kalau orang-orang yang baik tidak mau terjun di politik. Akan ada opini seperti kamu terus karena orang baik tidak pernah mau mendekati politik. Jadi membuka ruang untuk orang-orang yang wah ini ada celah nih di sini. Gue main politik biar ada celah. Gitu. Ya mungkin cita-cita luhur seperti itu Mas Anang. Good. Itu sangat dibutuhkan untuk masa depan Indonesia yang Indonesia tidak semakin kecil di mata dunia. Benar. Bahwa Indonesia semakin berpengaruh untuk menentukan bagaimana membangun keseimbangan di dunia dengan penduduk nomor 4 terbesar di dunia, 273 juta. Suara Indonesia cukup diperhatikan oleh negara superpower lainnya.
Buktinya setiap pemilu negara-negara superpower pasti melihat. ikut menyaksikan siapa ini. Iya benar. Ke parlemennya isinya siapa aja nih. Benar ya, sampai segitunya Mas Anong ya. Diperhatiin. Sampai ke kepala BUMN semua itu diperhatikan karena menyangkut Indonesia adalah market besar buat mereka. Benar banget. Jadi kalau pasti masuk nanti izin Tuhan akan masuk ke Komisi 10. Amin. Jadi Endah ini kayaknya sudah rada serius. Bukan rada serius sih. Tapi kamu masuk ke bagus. Iya. Aku rasa. Iya. Awalnya aku bukan kan. Oke. Awalnya aku yang lain. Cuman aku pikir-pikir mending serumah selaras lah. Vokalisku segitu. Vokalis di situ. Seneng banget ada Endah sekarang. Endah, terus Pasha. Terus siapa lagi? Denny Cagur. Oh iya Denny Cagur masuk juga. Aku ngundang Denny masih belum ketemu ya. Iya. Sayang banget. Iya. Tapi ntar lagi pasti aku akan bisa berdiskusi sama Denny Cagur. Wah hebat dia. Hebat. Jadi udah siap ya. Tapi record label mau dibangun juga tetap ke depan. Record label? Endah sendiri. Nggak ingin berkiprah. Enggak lah. Jadi akan tetap bersinergi dengan Trinity. Bersinergi aja dengan siapapun yang menyayangi diriku. Iya karena jujur aja Mas Anang, aku emang dari dulu kayak gitu kan. Orangnya maksudnya bukan takut mengambil risiko, tapi aku berpikir bahwa serahkan ke yang profesional. Benar. Aku nggak mau memanfaatkan aji mumpung itu, mumpung ada uang, ada apa, terus tiba-tiba harus bikin ini, bikin itu. Oke. Aku tahu batasanku di mana ilmuku bisa terterapkan. Cocok banget kalau ke parlemen. Dia benar-benar profesional guys. Dia profesional kalau masuk ke situ. Iya, jadi ya gitu Mas Anang. Jadi dari dulu banyak banget tawaran pasti bikin record label lah apa. Cuman aku bilang kalau mau bertempur di sesama jalur dengan yang udah lebih dulu bertempur buat ngapain? Gitu. Mending kita bersinergi dengan mereka. Oke. Iya. Lalu melihat perkembangan bahwa sudah teknologi blockchain, gimana menurut Endah? Itu aku mempelajari juga nggak? Sebenarnya sih karena mungkin aku punya anak yang bergaul di dunia musik juga dan orang bilang generasi baru di dunia musik. Jadi aku pada akhirnya mulai melek NFT dan lain-lain. Sampai ke sana ya, mempelajari juga. Awalnya aku juga tidak pernah memperhitungkan itu, tapi akhirnya aku juga berpikir Mas Anang, ini dunia makin hari makin canggih. Kalau kita tidak mau update ilmu kita ke situ, kita bakal ketinggalan di belakang dan kita hanya jadi tukang protes aja nih di belakang karena tidak sesuai dengan kita. Padahal sebenarnya yang salah kita. Kita yang tidak mau ikut menyesuaikan dengan zaman. Benar. Dengan zaman. Benar. Wow, berarti udah berkembang ke situ ya? Sampai ke situ Mas Anang. Cuman kalau untuk lebih detail lagi aku belum. Memang belum. Tapi ini sebuah kesempatan baru ya bahwa blockchain menjadi harapan bahwa itu bisa. Oh harus Mas Anang karena jangan sampai Mas Anang ini kita kan industri musik Indonesia kan pernah hancur di zaman era ringback tone. Betul. Aku udah bilang banget tuh waktu zaman ringback tone mulai. Aku bilang ini bom waktu loh. Bom waktu. Ini bom waktu. Kita terlalu terlena dengan uang gampang, tapi kita tidak mempersiapkan diri kita untuk digital. Makanya kita jauh ketinggalan dengan negara-negara di Asia yang lain. Selalu. Bener banget. Jadi mumpung ini belum ketinggalan, kita harus masuk duluan di situ mulai mempelajari. Cocok nih guys. Berarti pasti pasar NFT ada lagunya Endah. Amin. Tetap juga promosi juga. Ya kapan lagi ada Endah kan? Amin. Bener loh, kapan lagi? Pokoknya aku manut Mas. Aku manut. Ya, buktinya aku jadi Endah Ungu nih gara-gara manut Mas Anang. Iya loh, bener. Ini penonton semua harus tahu bahwa ada dua orang yang berjasa dalam hidupku. Satu Mas Maki, selain orang tua aku ya. Satu Mas Maki, kedua Mas Anang. Yes. Kalau nggak ada mereka berdua, aku nggak jadi seperti ini sering sekarang. Diskusi industri dulu. Ya, dulu serunya di Hijau itu nongkrong tapi ngomong industri. Iya, banyak banget. Ada Mas Denny Casmala. Ada Casmala, benar. Iya, semua banyak banget di situ. Dulu Endah waktu berangkat dari kampung istilahnya. Kamu itu pernah mengidolakan siapa main gitar? Bisa kamu punya ciri khas juga di kalau udah gini nih, ini Endah yang main nih. Jadi dulu sebenarnya Mas Anang, aku tuh kan menang festival. Jadi Slankers itu, kan dulu Slankers gede banget Mas Anang. Parah. Iya, jadi mereka ada apa kayak ada bagian di Sulawesi. Iya betul. Aku tuh menang festival. Oh. Dan aku mau
dijanjiin bikin album kompilasi Slengker seluruh Indonesia waktu zaman itu. Yes. Kayaknya waktu zaman Mas Abdi baru masuk. Ya. Nah, akhirnya aku menang. Aku berangkat ke Jakarta tuh bareng bandku. Cuman kan Mas Anang tahu sendiri zaman itu. Badai narkoba dan lain-lain. Hancur lah Mas Anang. Hijau menyelamatkan. Makanya aku sempat dipotlot juga Mas Anang. Iya, aku sempat dipotlot. Ya, makanya aku kenal Mas Wawan, Mas Heru, dari situ semua kan. Benar. Pernah sampai terlibat itu. Sampai, pasti Mas Anang. Iya sih, nggak hampir semua. Pokoknya aku tahu orang-orang di situ ya Mas Anang doang yang paling bersih. Beneran loh, beneran. Coba tanya. Mas Anang the best. Nggak ikutan Mas Anang. Padahal Mas Anang tiap hari loh di situ. Kumpul. Di situ ada Pai, ada Indra Kadarsi, ada Roni almarhum. Wah, banyak banget Mas Anang. Semuanya semua nongkrong di studio. Masih Imanes almarhum. Iya. Mas Adiliani almarhum. Banyak banget. Iya benar. Aku masih ngerasain itu Mas Anang. Benar almarhum ya ada. Mas Anang doang nih yang aku harus bergaul banyak nih. Jatahnya resep. Bagaimana ya? Maksudnya di saat kita menjadi putih, kita tidak takut untuk bergaul dengan yang hitam. Yang penting kita tidak mau berubah menjadi hitam kan? Itu prinsip yang luar biasa Mas Anang. Betul. Dan biasanya kalau kita berpikir kayak gitu, keberuntungan kita banyak banget Mas Anang. Yes. Dan aku melihat dari hidupnya Mas Anang. Apapun, kalau ibaratnya di dewa dulu, Mas Anang nih dewa Midas. Apa yang Mas Anang pegang pasti jadi emas. Makanya aku manut aja. Aduh, dari paling pintar. Beneran Mas Anang, beneran Mas Anang. Beneran. Ternyata orang yang kita perlu hanya menjadi orang baik aja. Iya sih. Yang kita perlu hanya, karena orang baik selalu diselamatkan. Iya. Orang baik dapat 500 perak lebih berguna daripada orang jahat mendapatkan 5 miliar. Wow, itu perlu ditulis guys. Ya, bener, itu Mas menarik ucapannya Endah. Aku Sangat luar biasa. Aku banyak belajar dari Mas Anang. Makanya aku kaget diundang ke podcast ini. Aku bilang sama yang telepon kemarin si Rifan, yakin Mas Anang mau ngobrol sama aku. Lawang dulu Mas Anang suka nyeramain aku salat Jumat. Gimana? Enggak bener, aku pingin batu ngomong Endah bisa, aku seneng banget. Terserah. Kamu bisa nyiptain lagu buat diva Indonesia. Gimana ceritanya bisa Rosa minta lagu kamu waktu itu? Itu gimana ceritanya? Dulu kan satu record company ya di Trinity ya. Pas Mbak Ocha masih di Trinity, terus akhirnya dia minta lagu. Nggak, bikin lagu dong. Aku bilang, aku nih bikin lagu. Kebanyakan kalau ungu tuh pengalaman pribadiku, aku bilang. Yes. Jadi ada sesuatu yang menyakitkan gak di hati, cerita deh sama aku. Akhirnya ada cerita tuh panjang lebar. Ku pikir-pikir, ku baca-baca. Oh, bolehlah aku bikin. Akhirnya aku bikin Ku Menangis ini. Hati ku yang menangis. hati yang kau sakiti itu. Itu kan udah lama Mas Anang sebenarnya bikin. Betul, aku tahu. Lagu itu sampai sekarang masih dinyanyikan kalau X Factor, Indonesian Idol, Racing Star, aku jadi judge di situ. Iya, bener. Kalau udah ada Rosa, bener. Pasti ada lagu ini. Bener, lagu itu dinyanyiin pasti. Aku langsung Cak ini ciptaan siapa aja? Itu Endah mah. Oh iya bener Endah. Iya bener. Tiba-tiba bisa jadi kayak gitu. Makanya aku juga kadang-kadang bingung Mas Anangnya. Nulis lagu, nggak pernah mikirin lagu itu mau top atau enggak. Yang penting aku bikin aja. Tapi setiap laguku pasti ada cita-citanya. Ya sama aja kayak waktu aku tulis Demi Waktu. Iya. Ada doa di dalam Demi Waktu itu. Demi Waktu itu juga lagu. Ada doa. Aku bilang mudah-mudahan lagu ini bisa nyelamatin orang banyak. Karena waktu itu Ungu kan album penentu itu sama Trinity, album ketiga itu Mas Anang. Ya. Dan terselamatkan oleh lagu itu. Iya. Itu Demi Waktu itu meledaknya parah. Iya. Itu meledaknya parah. Jadi ya gitu loh Mas Anang. Setiap aku tulis lagu ada doa di dalam. Wow. Jadi ya insya Allah lah. Itulah Endah bikin lagu memang benar-benar apa yang dia rasakan. Iya benar. Berapa lagu udah? Banyak banget. Banyak ya. Wow. Di Ungu kan dulu album pertama masih Mas Eki. Album kedua udah hampir aku tuh semua. Ya. Album ketiga juga lebih banyak lagi. Iya, aku lihat kamu hampir bikin album banyak. Keempat, kelima. Nah giliran anak-anak udah mulai gede, udah mulai berbagi porsi lah. Mas Onci juga udah mulai bagus sama emang dari dulu bisa bikin lagu kan, Cuman waktu itu kan kalau Ungu Mas Anang kalau ditawarin misalnya Trinity nawarin bikin album, Pasya, Onci, Endah kumpulin lagu, aku kasih 20, Onci kasih 20, Pasya kasih 20. Itu proses ya? Iya, ntar Trinity yang pilih yang mana-mana mau masuk album. Itu guys, jadi proses Trinity, kenapa Trinity salah satu perusahaan muda juga. Sebetulnya Trinity itu muda ya, di industri musik. Bener. Tapi kiprahnya untuk melahirkan karya-karya besar Indonesia di industrinya itu cukup besar. Jadi Jonathan
Cuman nggak pernah ngontrak aku sih. Susah. Ya takut ngontrak. Lawang nyawanya ada di situ. Tapi aku akuin bahwa Jonathan orang yang muda juga. Waktu itu aku tahu ceritanya Jonathan pernah ada sekolah di Amerika, akhirnya ke Indonesia, terusin usaha bapaknya dan berhasil. Aku rasa generasi keduanya Pak Nugroho adalah Jonathan dan berhasil bikin Trinity gitu ya. Makanya aku bilang itu kan sempat beredar berita bahwa pada saat Pasha masuk jadi kepala daerah kan sempat mau bubar, mau ganti penyanyi segala itu sampai bertahan akhirnya kembali lagi. Gimana itu? Sebenarnya kalau bubar nggak mungkin. Bubar nggak mungkin. Mas Anang tahu banget bagaimana proses Ungu terjadi. Tahu banget. Bagaimana konfliknya loh, nggak ada Mas Anang kita berantem di situ. Ya nggak perlu diceritain di sini lah bagaimana berantemnya. Sampai banting-bantingan kursi itu di gedung sebelah itu tuh. Ada Mas Anang di situ. Iya. Zaman aku mau tanda tangan pertama kali. Ya Allah. Itu gak berat guys. Jadi band Ungu itu berat sekali zaman itu. Aku tahu banget. Waduh Mas Anang. Terbelah-belah hati Mas Anang. Kan? Waduh terbelah-belah. Aduh ikut siapa ini? Dulu gitarisnya Ungu awal itu ada 2. Iya benar. Salah satunya adalah adiknya Ronald pemain drum. Iya benar. Itu gonjang-ganjing. Wah. Akhirnya siapa namanya? Eki akhirnya memilih jalan sendiri. Iya. Akhirnya Ungu juga jalan sendiri. Iya itu berat banget itu jalan. Zaman mereka mempercayakan aku gitaris tunggal waktu awal itu. Onci kan baru ikut di album kedua Mas. Iya, Onci baru album kedua. Iya album pertama itu bagaimana aku rekaman di mau ganti gitar diliatin sama gitarisnya aku lihat di TV dulu. Ayo Kon. Mengalami kamu ngisi gitar waktu itu aku bilang, si Wawan kan nanya, Mas itu si Enda yang ngisi. Sana ada lagu apa waktu itu ngisi? Ini keren ngisinya, gue bilang. Siapa yang ngisi? Si Enda. Keren juga. Thank you. Wah bener. Tapi perkiraanku terhadap Ungu alhamdulillah nggak meleset. Akhirnya aku perjuangkan ke musika waktu itu, akhirnya diambil Pak Handi dan dimasukkan ke perusahaan dia yang baru Trinity dan berhasil. Hampir aku bilang bahwa zaman itu Ungu menjadi super bandnya Trinity. Iya. Itu super bandnya ada Ungu bener-bener Trinity itu. Lokomotifnya ada di band. Dan Ungu sampai hari ini nggak pindah record label. Tetap stay dengan Jonathan, dengan Trinity, dan aku rasa itu aku respect. Kalau ketemu Mas Anang tetap saling. Jadi Enda ini nggak gampang guys. Tapi artinya bahwa Enda dari daerah bukan tidak punya kesempatan untuk jadi superstar di Indonesia. Bahwa inilah buktinya seorang Enda bisa jadi superstar. Sekarang salah satu gitaris terbaik Indonesia juga dan pencipta lagu terbaik juga. Karena dibuktikan dengan lagunya yang dinyanyikan Rosa. Itu benar-benar terkenal di Malaysia, terkenal di Brunei. Bener. Itu gara-gara itu Rosa juga banyak duitnya itu gara-gara lagu itu. Rosa kemarin di YouTube gara-gara Enda tuh Mas aku tertolong juga lagu itu luar biasa. Loh, tapi aku ada keanehan Mas Anang. Jadi itu lagu itu waktu zaman Ungu manggung biasa-biasa aja. Tapi giliran kita drop COVID, pas COVID kita diam di rumah, lagu itu naik banget Mas Anang. Oh gitu. Allah kayak ngasih aku rezeki. Wow. Allah ngasih aku rezeki. Makanya aku selalu bilang sama orang-orang yang mungkin aku udah melalui pahit manisnya hidup industri ini. Industri musik ya. Aku bilang bahwa nggak perlu takut kalau kita akrab sama bos. Ya itulah. Kalau kita akrab sama bos, mau ada gelombang setinggi apapun, insya Allah. Wow, itu insya Allah patut dicatat guys. Ya, Allah akan buka jalan terus mulai dari apa. Rezeki nggak bakal tertukar kan Mas Anang. Betul. Kalau ingat aku dulu gimana Mas Anang di hijau, ya Allah, Akbar. Tidur di sebelah studio. Mas Anang ada tempat studio. Jadi dulu di hijau tuh ada studio take vokalnya Mas Anang yang nggak boleh ada orang lain yang take vokalis itu, hanya Mas Anang. Di sebelah tuh ada kamar. Nah, kalau Mas Anang liburan, aku boleh tidur di studio. Kadang-kadang ngomong, siapa tidur di kamar? Enda Mas. Enda Mas, ya udah biarin lah. Udah biarin lah. Hebat Mas Anang ini. Ini perjuangannya Enda. Ampun. Kalau boleh aku bingung. Aku kalau ketemu Mas Anang ini terharu. Bener jujur Mas Anang, terharu. Gila ya di raut wajahnya Mas Anang ada perjalanan karir. Beneran sumpah. Terharu aku. Terharu banget. Gak ada apa-apanya. Makanya Rifan tanya nawarin, yakin dia mau syuting podcast sama aku? Aku mau ngomong apa gitu loh. Ya karena banyak yang pasti ingin tahu
bagaimana seorang Endah bisa hari ini berkiprah di industri musik Indonesia yang aku rasa nggak mudah karena memang penduduk kita besar, dan kamu bisa berhasil. Ini berhasilan kamu ini pasti bisa jadi contoh banyak anak di daerah hari ini. Iya benar. Bahwa itu pasti aku kepingin kayak Endah. Iya benar. Itu banyak. Jadi sekali. penyemangat ya Om. Jadi penyemangat karena Benar. aku bilang ya siapapun berhak jadi superstar. Pokoknya kalau menurut aku sih Mas Anang prinsipnya cuma satu. Denger-dengeran sama senior. Yes. Jangan sombong sama senior. Ya kayak industri sekarang aku melihat loh Mas Anang sekarang. Mereka lahir dari industri media sosial tanpa mengenal kayak kita dulu. Kalau kita dulu, waduh, Nggak ada sosial media belum tahu. Nggak ada. Nggak ada. Facebook nggak terlalu ini di musik kan. Iya, nggak terlalu nggak mengaruh. Iya, jadi Instagram belum lahir. Nggak hormat senior habis aja karir. Iya benar. Tapi ternyata bukan itu sebenarnya. Justru orang yang terlebih dahulu berjalan ya kita harus belajar dari mereka. Bagaimana? Di situ ada kubangan, jangan ke situ. Ya dari dulu Mas Anang kayak gitu sama Ungu itu. Ya. Pak Asia siapapun ya kayak gitu. Bilang ke Pak Asia, jangan lewat situ ya, awas. Ibaratnya awas lu kalau udah top, jaga resleting lu baik-baik. Itu ucapan Mas Anang yang gak pernah gue lupa sampai sekarang. Jaga resletingmu baik-baik. Aduh ya jangan ini bahaya nih lagi-lagi. Itu. Karena jujur aja itu yang bisa ngancurin karir lo Mas Anang. Ya. Itu benar. Ya, setuju. Benar banget. Oh pokoknya nggak ada yang salah lah Mas Anang yang bilang sekarang. Aku menjalani itu aja, makanya Mas Anang mau kayak gimana aku manut. Endah sampai hari ini keluarganya adem ayem. Amin. Anak udah berapa? 3 Mas Anang. Wow, Alhamdulillah. 3 stay dan harmonis. Amin. Rezeki terus tumbuh. Amin. Anaknya udah mau nerusin. Jadi anak yang paling tua yang nyanyi. Iya, yang nyanyi yang paling tua sekarang lagi syuting film juga. Wow, Iya. didukung guys. Berarti ada film baru ntar lagi. Itu anaknya Endah. Iya. Udah lagi produksi. Udah kelar sih, tinggal launching aja tanggal berapa gitu aku lupa. Wow, itu pasti lagu kamu yang bikin. Soundtracknya aku yang bikin. Good. Kita tunggu. Dia juga bikin lagu Mas Anang. Dia juga Bisa? bisa, sangat bisa. Wow. Sangat bisa. Dan Umur berapa? 15 sekarang. Wow, 15 udah bikin lagu. Wow, keren. Rekaman sendiri apa semuanya Berarti sendiri. di rumah udah lengkap ya? Dia lengkap sendiri, dia nggak mau bikin gabung ya? sama aku katanya. Wah! Dia bilang aku old school. Iya, nah sekarang bener. Arsi juga sama itu. Jadi Arsi latih vokal, ayah keluar dulu. Loh kenapa Cio? Enggak. Ayah nggak ini apa terlalu tua. Iya bener. Itu yang latih vokal Arsi itu omku. Iya. Sepupunya mamaku. Oh iya. Iya, Lucky Tampilang tuh sepupunya mamaku. Wow. Gak jauh lagi. Iya, bener. Lucky Tampilang lagi. Oh, itu the best. The best Itu memang. The best. Jadi Arsi waktu Arsi serius bernyanyi kelihatan kenalin Ya. ke Lucky. Dia seneng. Iya. Aku mau diajarin Opa Lucky. Opa Lucky. Sampai sekarang Iya. take vokal nggak ada Opa Lucky. Dia nggak mau take vokal. Banyak penyanyi yang termasuk Nggak Agnes. mau pokoknya. Termasuk Agnes itu. Iya. Dia yang pegang. Nggak mau. Kemarin take vokal ibunya. Ya dia marah-marah. Berantem sama ibunya. Nggak enak. Aku maunya ada Opa Lucky. Opa Lucky harus ada. Jadi Arsi tanggal 15 akan berangkat ke Amerika. Kopa ya. Ya, di Kopa dia akan berangkat. Kemarin didaftarkan, diterima, profilnya oke. Hebat banget itu. Nanti Opa akan nemenin, Iya. akan ikut festival di Amerika. Dan kemarin dia udah rekaman lagunya. Dan nanti aku akan bikin video klip di Amerika juga buat Arsi. Hebat banget. Dan itu juga, Hebat banget. ya aku sih berharap sih kamu ntar bikinin lagu deh buat Arsi. Oh, juga. amin, selalu. Aku sih berharap. Selalu. Guys ya, kalau dibikinin. Pokoknya Mas Anang, aku boleh bikin malam jadi siang. Aku bikin kalau Mas Anang yang solo. Ampun. Beneran. Pokoknya kalau Mas Anang aku manut. Udah kayak gitu manut aku. Iya. Aku memang berharap nanti Arsi memang aku setelah Amerika. Jadi setelah di Amerika aku udah susun rencana baru buat Arsi bahwa dia akan bikin album. Karena Iya. tradisi album kan sudah nggak ada nih. Ini aku mau keluarkan lagi tradisi album. Jadi Arsi nanti akan bikin album isinya 5-10 lagu. Iya. Itu nanti beli albumnya cuman bisa di NFT. Jadi di NFT, cuman singlenya pasti nanti juga ada di Asik Music, di SP-nya. Harus ada aku dalam situ Mas Anang. Iya makanya sekarang udah juga. Ini kan termasuk ngomong, makanya aku udah propose dulu minta bikinin lagu. Harus banget. Minta bikinin harus lagu. Banget, harus banget. Minta bikinin lagu. Bener-bener aku minta bikinin lagu. Terus kalau juga ada lagu yang bisa aku nyanyikan buat aku pun aku masih mau. Beneran Mas Anang masih mau nyanyi? Jadi aku memang nanti setelah dari nganterin Arsi di Amerika, ada keinginan aku mau berduet sama Arsi.
Aku ada keinginan ingin berduet dengan dia. Karena aku pernah duet sama kakaknya Aurel. Yang sekarang aku mau coba untuk berduet Marsi kayak apa, kepingin tahu. Iya benar. Tadi Arsi bilang, boleh nanti setelah di Amerika ayah rekaman sama aku, boleh sih. Ya, boleh rekaman sama aku, kata dia. Siapa? Iya boleh, kata dia. Coba anak sekarang bisa begitu, boleh katanya. Ini penonton harus tahu nih, kalau orang hebat tuh mikirin legacy, peninggalan. Ya kan, tidak mikirin apa, mikirin legacy. Aku pernah nyanyi sama dia, aku pernah begini, aku pernah begini. Aku kepingin memang nyanyiin lagu kayak kamu karena pernah ada sejarah dengan aku. Aku kepingin pada saat bisa dia, kalau memang bisa duet sama Bunda ya pasti aku duet sama Bunda. Siap. Tapi kalau emang aku sendiri atau Bunda sendiri, aku pun juga mau. Pokoknya Mas Anang pegang aja kata-kata aku manut. Apapun itu aku manut. Itulah Enda guys. Jadi dia hebat dengan bandnya. Dan aku juga menaruh respect sama kamu karena kamu stay di industri musik Indonesia dengan baik. Dan kamu sekarang juga mulai mengembangkan diri masuk ke dunia politik. Dan itu membutuhkan darah-darah segar di politik, pemikiran baru di politik. Karena Indonesia membutuhkan anak muda berkiprah di politik. Bahwa politik itu baik tergantung orangnya. Jadi orang yang membawa baik ya pasti baik. Karena memang politik ada untuk kebaikan. Jadi terus terang hari ini aku bisa bertemu dengan Endah, bisa kesini, ini sebuah kebanggaan juga buat aku pribadi terus terang. Dan sekali lagi sekalian aku nembak bahwa aku ingin menyanyikan lagu ciptaan kamu. Kapan dibikinin aku nunggu ya. Yang terbaik. Pokoknya aku nunggu. Aku setelah dari Amerika, aku 2 bulan di Amerika nemenin Arsi. Pulang aku kalau sudah ada lagu aku mau rekaman. Pastinya aku kepingin didirect juga sama Endah. Dan mudah-mudahan bisa berhasil kolaborasi aku sama Endah guys. Terus terang dengan umurku 53 tahun aku ingin membuat album selanjutnya. Untuk aku bisa. Iya, masih banyak sih yang mengharapin, Mas nyanyi lagi dong. Ya mungkin ketemu dengan kamu kan semangatku tumbuh juga. Kalau dibikinin lagu aku tadi ini abis lagi mandi, biarkanlah untuk yang singkat gitu. Coba gimana Mas Anang yang mau nyanyi? Jangan dong. Harus dong Mas Anang, harus. Aduh, aku kepingin banget. Mudah-mudahan guys, setelah di Amerika kita tunggu bagaimana, apakah benar ada lagu buat aku sama Bunda atau buat Arsi. Pasti keluarga Derman saya mengharapkan ada lagu ciptaan Endah Ungu bisa kita nyanyikan. Insyaallah, amin. Karena buat aku itu juga satu pencapaian baru. Karena aku udah umur di industri. Kalau bisa dibikin hit ala lagunya kamu kan bersyukur aku. Amin. Karena laguku mungkin sudah nggak seperti dulu. Bukan aku nggak ngarang lagu tetap ngarang lagu. Ya untuk lagunya Arsi yang untuk internasional nanti itu memang laguku yang dipakai. Tapi karena Arsi suka ya udah pakai deh. Gitu kemarin ya udah ini ayahku yang nyanyi aja lagunya gitu. Oke. Nah ya udahlah. Tahu-tahu ada Endah ya. Minta lagu aja sekarang. Iya, mumpung kasih. Apapun itu aku manut. Jadi aku terus terang akan bicara ini nih menjadi catatan. Guys, ini yang menyaksikan terus terang follower kita yang 500-600 ribu mudah-mudahan jadi saksi bahwa Endah akan bikin lagu buat aku atau buat Bunda atau duet atau buat aku sama Arsi. Jadi inilah pertemuanku yang sangat berharga dengan Endah Ungu. Terus terang aku kembali ngomong bahwa Endah adalah salah satu gitaris terbaik Indonesia. Lulusan hijau. Dari Alma Mater Hijau. Dan dia adalah salah satu anak muda yang sudah mulai melirik politik dengan tujuan bagaimana bisa menyumbangkan pikirannya terhadap pembangunan Indonesia. Pastinya dia akan serius nanti di dunianya, yaitu di industri musik. Pastinya dia nanti akan di dunia kreatif. Pastinya dia akan masuk ke Komisi 10 di DPR nanti. Kalau memang teman-teman siap catat bahwa Endah mudah-mudahan benar-benar akan ditunjukkan jalan, yakin akan masuk ke parlemen dan kita dukung. Aku juga akan dukung Endah. Pasti aku dukung. Aku akan dukung. Kamu nanti minta bantu apapun aku akan dukung selama kamu masuk ke parlemen. Thank you. Jadi guys, segini dulu ketemu dengan Endah dan nanti kalau ada apa-apa silakan kirim pesan apapun ya. Kalau emang ingin mengharap Endah ada lagi di sini atau nanti kita bikin lagi dan sudah ada lagu, aku sih berharap ketemunya lagi sama Endah di sini. Udah ada lagunya ya. Aku bisa nyanyiin lagunya awal. Iya. Kita akan bikin ngobrol Asia yang berbeda. Kita akan bikin nanti aku nyanyi di lagu, mungkin itu lagu pertamaku nanti bersama Endah. Mudah-mudahan bisa terjadi. Tapi silakan komen
apapun pasti baik buat kita semua. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa berguna buat kalian. Jadi terima kasih Enda udah sampai di sini. Aku yang terima kasih sama-sama. Jadi guys, ketemu lagi. Silakan komen kalau memang Enda untuk bisa di ngobrol asik lagi. Terima kasih guys.